surah ke-9, Taubah ayat 33. Pada Bapak Haji Sa'ad Murti dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu. Kita Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Al-Asani setiap ba'da subuh. Kita membahas ayat-ayat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 33 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Lilis Jauhariyah. Alhamdulillah kita sudah dengarkan penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu dinil kulli walau karihal musyrikun. Artinya yang kurang, dia telah mengutus rasulnya dengan membawa tunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang musyrikin tidak menyukai. At-Taubah ayat 44. Ayat ini diulangi lagi dengan pada surat yang lain selain At-Taubah 33. Terdapat surah Shafat ayat 9, kemudian surah 4 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. As-Saff ayat 9. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa tunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang musyrikin membenci. Saff ayat 9. Kemudian surah Al-Fatihah ayat 28 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dialah mengutus rasulnya dan membawa tunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Begitu penting ayat ini diulang bahwa agama yang benar, kemudian rasul diutus untuk membawa tunjuk, itu diulang sampai 3 kali. Wallazi arsala rasulahu
Dialah yang mengutus Allah, dialah yang mengutus yang mengutus rasulnya, maksudnya Allah mengutus rasulnya. Misi ini bukanlah misi Rasulullah secara pribadi, tetapi agenda atau amanat langsung dari Allah disampaikan ke umat manusia. Kemudian bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk atau agama atau hak yang benar. Itu petunjuknya ada Al-Quran, agama yang benar ada Islam. Jadi bukan sekedar agama, tapi petunjuk akal dan hati, sistem hidup yang benar atau dinul haq. Islam datang sebagai solusi hidup, bukan ritual saja. Dalam surah surah Shaf ayat 8 Allah berfirman, yuriduna liyutta wa'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahaya itu walaupun orang kafir membencinya. As-Shaf ayat 8. Dalam surah Yunus ayat 32 Allah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqqa, famaza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb yang benar. Maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Yunus 32. Dijelaskan pula bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Kemudian penggalan berikutnya, liyuzhirahu ala dini kulli. Dia memenangkannya atas segala agama. Janji Allah bahwa Islam akan unggul dalam argumentasi, dalam sistem dan cahaya benar. Walaupun umat Islam lemah, tetapi tetap tinggi dalam prinsip hidup. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahi islam wa mahtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul ilmu yang bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ali Imran ayat 19. Dan surah Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Al-Imran ayat 85. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Penolakan manusia tidak akan menggagalkan rencana Allah. Kebenaran tidak membutuhkan persetujuan mayoritas. Dalam surah An-Nur ayat 55 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastahlifannahum fil ardi kama stalafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinuhumul ladzi tarda allazi tadarahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunana wa'dudunani la yusriku bihi syai'an wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun.
Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak ada mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah 21 Allah berfirman, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Aku telah menetapkan Rasku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Mujadilah ayat 21. Dan surah As-Saffat ayat 13 Allah berfirman, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan bagi ada lagi kurnia Allah yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kullihi walau karihal kafirun, walaupun orang musyrik itu tidak menyukai. Penolakan itu tidak menggagalkan tidak menggagalkan rencana Allah. Kebenaran itu tidak membutuhkan persetujuan mayoritas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, walan tardo angkal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal hudallahi wal huda walan ittaba'a ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Al-Baqarah 120. Ayat ini membentuk satu pesan, semua ayat ini membentuk satu pesan, yaitu Islam pasti unggul secara kebenaran maupun argumentasi. Umatlah yang menentukan untuk menunjukkan tampaknya keunggulan itu di muka bumi. Demikian tadabbur dari surah At-Taubah ayat 33. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita, dan kita berharap kita istiqomah dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, memaknainya dan mengertikannya dan mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi masing-masing individu manusia. Tanggung jawab itu berada pada diri masing-masing, bukan pada kiai, bukan pada ulama, dan karena bertanggung jawab kita berhadapan langsung secara sendiri-sendiri pada Allah, bukan berombongan. Oleh karena itu kita mempersiapkan dirilah dari sekarang, karena waktu kita semakin dekat untuk ke finish, dan kita akan beralih ke tempat penantian sangat panjang, yaitu kita berziarah kubur, tapi tidak kembali ke dunia, tapi menuju alam yang lain. Itulah sebabnya kita harus istiqomah mempelajari Al-Quran, menjadikan pedoman hidup kita semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena kekurangan itu ada pada kami sebagai manusia yang sedang belajar untuk memperbaiki diri. Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada